أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Bukan nama agama. Yahudi adalah nama sebuah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh umat Kanjeng Nabi Musa sepeninggal Nabi Musa. Namun kemudian ia menempati posisi agama karena kecintaan dan fanatisme para penghuni, penduduk, pengurus dan aktivis Yahudi. Lebih tinggi cintanya kepada organisasi Yahudinya daripada kepada agamanya Nabi Musa. Demikian juga dengan Nasrani, menurut asalnya bukanlah nama sebuah agama. Nasrani adalah nama sebuah ormas dari umat Nabi Isa yang didirikan sepeninggal Nabi Isa, yang penamaannya diambil dari nama daerah mereka yaitu Nasirah. Namun kemudian kalau Nasrani menjadi sebuah agama karena kecintaan dan fanatisme para penduduk, penghuni dan pengurus serta aktivis agama tersebut, aktivis ormas tersebut, lebih tinggi cintanya kepada ormasnya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak melarang orang membuat nama Yahudi. Allah tidak melarang orang membuat nama Nasrani jika itu adalah organisasi. Tetapi kemudian menjadi tercela ketika organisasi tersebut menempati posisi agama. Ada satu hal yang menarik, bahwasanya baik Yahudi maupun Nasrani membaca kitab yang sama. Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata bahwa kaum Nasrani itu orang-orang sesat yang tidak punya jalan yang benar. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan bahwa orang Yahudi itu aliran sesat dan berada pada jalan yang tidak benar. Yahudi menuduh Nasrani sesat, Nasrani menuduh Yahudi sesat. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Jika kaum Yahudi membaca kitab Taurat karena memang kitab Taurat turun kepada Nabi mereka, Nabi Musa. Dan jika umat Nasrani membaca kitab Taurat karena Nabi Isa pernah mengatakan, jangan sangkakan aku datang tidak menegakkan hukum Taurat, aku datang justru untuk mengenalkannya. Yahudi dan Nasrani membaca kitab yang sama. Tetapi mengapa mereka saling menuduh bid'ah satu dengan yang lain? Allah mengatakan, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Begitulah jika orang-orang yang tidak punya ilmu ikut berbicara tentang agama, pasti ucapannya seperti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran bukan sekedar omong kosong, tetapi ia merupakan pelajaran bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahwa apa yang pernah terjadi pada kaum Yahudi, bahwa apa yang pernah menimpa kaum Nasrani pasti akan terjadi dengan umat Muhammad SAW. Jika kaum Yahudi ada penamaan ormas yang diambil namanya dari nama tokoh, yaitu Yahuda, maka di tengah umat Nabi Muhammad pun akan ada ormas-ormas yang penamaannya diambil dari nama tokoh. Jika tokohnya itu adalah ulama, niscaya akan ada ormas namanya Nahdlatul Ulama. Silakan, tidak ada larangan. Jika tokohnya itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab, akan ada ormas yang namanya Muhammadiyah atau Wahabiyah. Silakan, tidak ada larangan. Jika tokohnya ada ulama salaf, nanti ada kelompok yang menamakan diri dengan salafi, tidak ada larangan. Pun apabila umat Nabi Isa membuat ormas yang namanya Nasrani diambil dari nama daerah, kelak di tengah umat Muhammad pun akan ada ormas kedaerahan. Ada Al-Baqsul Arabi, kebangkitan orang Arab. Jika tanah air itu namanya ada Al-Waton, maka di tengah umat Muhammad nanti ada ormas yang namanya Nahdlatul Wathon. Tidak ada larangan. Yang jadi pertanyaan kita adalah dua. Yang pertama,
mana yang lebih mereka cintai, ormasnya atau agamanya. Tidak usah kita jawab. Silakan buat sebuah acara dengan judul agama Islam. Niscaya masjid ini tidak akan terisi penuh oleh hadirinnya. Tetapi esok lusa buat kembali sebuah kegiatan dengan ormas tertentu, partai tertentu, lambang bendera tertentu, niscaya jalankan masjid ini halamannya pun akan penuh, jalanan pun akan penuh dengan orang-orang yang parkir kendaraannya. Jika ini telah terjadi, itu berarti bahwa kecintaan kita kepada ormas kita lebih tinggi daripada kepada agama kita, yaitu agama Islam. 50% akhlak Yahudi dan Nasrani telah kita pindah. Yang kedua, jika kaum Yahudi dan Nasrani membaca kitab yang sama, yaitu kitab Taurat, tapi mereka saling menuduh sesat dan bid'ah satu dengan yang lain, bagaimana dengan ormas-ormas Islam yang hidup sekarang di Indonesia? Tidak usah kita jawab, tinggal kita baca, tinggal kita saksikan di televisi dan video-video, kita akan menemukan bagaimana satu kelompok menuduh bid'ah kelompok yang lain. Yang ini mengatakan bid'ah kepada yang lain, yang itu mengatakan bid'ah pada sebelahnya. Persaudaraan umat Islam sekarang telah hancur, saudara-saudara. Pertanyaan kita sekarang, mengapa ada kelompok manusia beriman yang menuduh bid'ah saudaranya? Padahal Qur'annya sama, padahal hadisnya sama, padahal agamanya sama. Jawabannya kembali kepada Al-Quran. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Begitulah kalau ada orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, pasti kesibukan mereka adalah menuduh bid'ah dan sesat kelompok yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengancam, "Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Allah kelak ia akan mengadili di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Hamba yang dimuliakan, oleh karena itu maka apa yang pernah dilakukan oleh leluhur kita mempersatukan anak-anak bangsa ini. Kita telah selesai bicara tentang keragaman suku, kita telah selesai tentang keragaman etnis, kita telah selesai tentang keragaman bahasa, bahkan kita telah selesai menguntai benang yang indah dalam keragaman agama dan keyakinan. Tidak usah dihidupkan kembali, karena itu akan mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu alaihi wa lakum sayyidil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi wa anta khairur rahimin.